Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat haji. Orang naik haji itulah masuk ke kosong. Yang kosong itu dari wujud sampai wahdaniyah. Itulah yang dinamakan wukuf. Wukuf itu diam, itulah puncak haji. Jadi dalam wukuf itu tidak ada zikir-zikir, tidak ada baca-baca lagi. Kalau tahu masalah diam ini, haji hakikatlah diam, bukan sekedar haji syariat lagi. Kalau tidak tahu masalah kosong ini, bagaimana hajinya? Soal apa yang dimaksud wukuf itu? Jawab, diam. Soal, waktu kita baru sampai di Arafah, apa yang kita pandang? Jawab, kosong dulu. Arafah itu berada di mana kalau bukan di dalam kosong, bertempat di kosong. Jadi bukan sekedar wukuf di Arafah. Arafah itu sendiri di dalam tubuh kosong. Berbeda wukuf di Arafah dengan wukuf di kosong. Pertanyaan, pergi berhaji itu apa maksudnya? Jawab, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ka'bah itu bersifat sulbiyah. Kosong ini penampang. Kita ini hanya nur. Pertanyaan, waktu kita baru sampai di Arafah, apa yang kita pandang? Jawab, kosong dulu. Bukan Arafahnya yang kita pandang, melainkan kosong tembus menembus, tidak ada hijabnya. Inilah yang dikatakan pandangan Allah tembus menembus. Kosong ini zat yang terdahulu ada. Jadi orang naik haji itu puncaknya masuk ke kosong. Jadi kosong ini rukun haji. Kalau tidak paham ini, hajinya baru haji wukuf Arafah. Arafah ini ada di mana kalau bukan di tubuh kosong? Yang benar itu kita wukuf di Arafah atau wukuf di tubuh Arafah. Masalah wukuf ini jangan disepelekan, sebab inilah puncak segala ritual haji. Siapa memandang dirinya putih, ihramlah dia, hajilah dia. Usailah perjalanan ilmu dan Islamnya paripurna, karena perjalanan Islam itu sampai rukun kelima, yaitu haji. Soal, seandainya ditanya orang, waktu kita baru sampai di Arafah, apa yang kita pandang? Maka jawablah, kosong dulu.
bukan Arafahnya yang kita pandang. Kalau Arafahnya yang kita pandang, tidak ada bedanya dengan kita wukuf di tanah air. Sebab secara bahasa wukuf itu diam, Arafah itu mengenal. Jadi wukuf di Arafah itu diam untuk mengenal. Kalau wukuf di Arafah tapi tak ada pengenalan, apa bedanya dengan kita wukuf di tanah air? Soal: apakah itu hakikat haji yang sebenarnya? Jawab: hakikat haji sebenarnya ialah untuk mendapatkan musyahadah tentang Tuhan. Haji itu bukan untuk bisa melihat Ka'bah dari dekat lalu berfoto di depannya, bukan untuk mencium Hajar Aswad, melainkan untuk mendapatkan musyahadah tentang Tuhan. Dikisahkan Syekh Bayazid Al-Bustami suatu saat pergi naik haji ke Mekah. Pada haji kali pertama, dia menangis. "Aku belum berhaji," katanya di dalam hatinya, "karena yang aku lihat cuma batu-batuan Ka'bah saja." Dia pun pergi haji pada kesempatan berikutnya. Sepulang dari Mekah, Bayazid kembali menangis. "Aku masih belum berhaji," ucapnya, masih di sela tangisan. "Yang aku lihat hanya rumah Allah dan pemiliknya." Pada haji yang ketiga, Bayazid merasa dia telah menyempurnakan hajinya. Karena kali ini, ucap Bayazid, "Aku tidak melihat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan ada lagi kisah seorang sufi ternama, yaitu Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Dia kedatangan seorang tamu. Lalu beliau bertanya, "Dari mana saja kamu?" Tamu itu menjawab, "Aku baru menunaikan ibadah haji." Lalu Junaid Al-Baghdadi bertanya lagi, "Sejak pertama berangkat dari rumah, apakah kamu telah meninggalkan semua dosa?" Tamu itu menjawab, "Belum," katanya. Lalu Syekh Junaid berkata, "Berarti engkau tidak sedang dalam perjalanan rohani." Dan dia bertanya lagi, "Apakah setiap beristirahat di malam hari engkau melintasi semua makam di jalan menuju Allah?" Dan tamu itu menjawab, "Tidak," katanya. Syekh Junaid berkata, "Berarti engkau tidak menempuh perjalanan setahap demi setahap." Dan Syekh Junaid bertanya lagi kepada tamu itu, "Ketika memakai pakaian ihram, apakah engkau melepaskan sifat-sifat manusiawi seperti engkau melepaskan pakaian sehari-hari?" "Tidak," jawab tamu itu. "Berarti engkau tidak mengenakan pakaian haji atau ihram," kata Syekh Junaid. Dan Syekh Junaid kembali bertanya lagi, "Ketika engkau singgah di Arafah, apakah engkau menyaksikan atau musyahadah Allah?" "Belum," jawab tamu itu. "Berarti engkau tidak singgah di Arafah," kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dan Syekh Junaid Al-Baghdadi bertanya lagi, "Ketika ke Musdalifah dan mencapai keinginanmu,
apakah engkau telah meniadakan hawa nafsumu? Belum, kata tamu itu. Berarti engkau tidak pergi ke Musdalifah, kata Syekh Junaid. Syekh Junaid lalu melanjutkan pertanyaannya. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, apakah engkau telah menyaksikan keindahan non material Tuhan? Belum, jawab tamu itu. Berarti engkau tidak mengelilingi Ka'bah, kata Syekh Junaid. Ketika sa'i antara Safa dan Marwah, apakah engkau telah menggapai kesucian dan kebajikan? Tanya Syekh Junaid. Belum, jawab tamu itu. Berarti engkau tidak sa'i antara Safa dan Marwah, kata Syekh Junaid. Ketika sampai ke Mina, apakah keinginanmu telah sirna? Tanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tidak, jawab tamu itu. Berarti engkau belum mengunjungi Mina, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ketika sampai di tempat penyembelihan kurban, apakah engkau mengorbankan segala hawa nafsu? Tanya Syekh Junaid Al-Baghdadi kepada tamu yang ada di hadapannya itu. Tidak, jawab tamu tersebut. Berarti engkau belum berkurban, kata Syekh Junaid. Ketika melemparkan batu jumrah, apakah engkau telah melemparkan pikiran-pikiran hawa nafsu yang menyertaimu? Tanya Syekh Junaid. Belum. Dia jawab oleh tamu itu, seraya menundukkan kepalanya di hadapan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Berarti engkau belum melaksanakan jumrah. Engkau belum melaksanakan ibadah haji. Kembalilah, lakukan ibadah haji seperti yang aku gambarkan agar engkau bisa sampai ke makam Ibrahim. Jadi haji itu untuk mendapatkan musyahadah tentang Tuhan. Wahai saudara-saudariku yang belum mampu pergi berhaji secara syariat, jangan berputus asa. Firman Allah, berhaji itu bagi yang mampu. Kalau belum mampu pergi haji secara syariat, berusahalah pergi haji secara hakikat. Makanya setiap habis salat itu biasakan wukuf dulu. Setiap habis salat itu biasakan bertafakur hakikat dulu, diam dulu. Wahai kaum awam, janganlah terlalu awam benar. Ketahuilah masalah haji hakikat ini. Wahai kaum yang membangga-banggakan gelar haji, kalau sekedar haji syariat, buat apa? Perlu diingat dan diketahui, perkataanku ini bukan mau membunuh rukun Islam, bukan mau membunuh syariat pergi berhaji ke tanah suci, tetapi pembahasanku ini agar untuk lebih memahami apa tujuan haji kita itu yang sebenar-benarnya. Atau inilah pandangan haji bila dilihat dipandang dari sudut pandang ilmu hakikat. Karena hakikat dan syariat tidak boleh dipisahkan. Syariat kulitnya, hakikat isinya. Syariat perbuatannya, hakikat hidupnya yang menggerakkan perbuatan. Syariat tubuhnya,
hakikat nyawanya, jadi tidak boleh dipisahkan. Belajar ilmu hakikat bukan untuk meniadakan ilmu syariat, bukan untuk menghapus ilmu syariat, dan bukan untuk membatalkan ilmu syariat, melainkan kita belajar ilmu hakikat tujuannya adalah untuk menyempurnakan ilmu syariat kita. Orang yang meraih haji hakikat, kalau dia sudah berkumur dalam wudu, tidak ada lagi bicara dengan tujuan yang kotor. Orang yang meraih haji hakikat, kalau sudah membasuh kepala dalam wudu, tidak ada lagi pikiran-pikiran untuk menipu orang dengan gelarnya. Orang yang meraih haji hakikat, kalau sudah lubang hidungnya terbasuh air wudu, tidak ada lagi hidung melambung waktu orang memulakan panggilan dengan kata haji di depan namanya, dan tidak ada lagi kebanggaan dalam hati, aku ini haji. Orang yang meraih haji hakikat, kalau tangannya sudah terbilas air wudu, tidak ada lagi perbuatan yang bersifat merusak meskipun dengan alasan menegakkan yang hak. Orang yang meraih haji hakikat, kalau kakinya sudah diusap air wudu, tidak ada lagi melangkahkan kaki ke tempat maksiat. Kalau ada haji yang masih berbicara dengan tujuan muslihat kotor, berpikir untuk menipu orang, berbangga diri, berbuat kerusakan, dan berjalan ke tempat maksiat zahir dan maksiat batin, itu tanda-tanda haji yang batal. Sikap seorang haji hakikat itu yang jahat dinasihati, bukan dirusak. Baru bisa kelihatan Islam itu kuat karena bersifat menasihati. Haji-haji itu mestinya jadi penasehat orang maksiat, bukan jadi perusak tempat-tempat maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas kita dan kepada semua keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.